Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan, NIM 200 Jenderal 412. Ingin membahas sekretariat desa, yaitu sekretariat desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Kedua, sekretariat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa mempunyai fungsi, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi berperangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor penyiapan rapat, dan pengadministrasian aset, investasi, dan perjalanan dinas dan pelayanan umum. Ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi bersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, dan data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Kedua, kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kedua, kepala urusan bertugas dalam urusan pelayanan administrasi pendukung melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Bagian ketiga, kepala urusan mempunyai fungsi, yaitu kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana dan perangkat desa dan kantor penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investasi, dan pelayanan dinas dan pelayanan umum. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 200222215. Baik, saya akan menjelaskan cara pemilihan desa. Pasal yang digunakan terkait dengan tata cara pemilihan kepala desa antar waktu. Rujukan adalah Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Permendagri 82 pada pasal 8 ayat 3 disebutkan, apabila kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena diberhentikan, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati, Wakil Kota melalui camat atau sebutan lain. Penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu diatur dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 42 bunyi: 1. BPD penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Kedua, penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengesahkan calon kepala desa yang diajukan panitia serta pemilihan desa, pengesahan calon kepala desa yang terpilih. Yang ketiga, forum musyawarah desa menyampaikan calon kepala desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD. Pasal 43 yang berbunyi BPD penyampaian calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 kepada bupati atau wakil kota paling lama 7 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan. Perkenalkan, nama saya Hadril, NIM 200222273. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ini adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Sebagaimana yang tertera menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun beberapa fungsi dari BPD ini sendiri adalah yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kemudian melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian BPD juga berfungsi menggali, menampung, mengolah, menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk memilih kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini juga ada hak dari anggota BPD, yaitu mengajukan usul rancangan peraturan desa, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian menyampaikan usul atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabian Fakih, NIM 200222213. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang anggaran desa atau biasa yang disebut dengan dana desa. Adapun sumber dana desa yaitu bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian tujuan dana desa. Tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai untuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun tujuan alokasi dana desa diantaranya yaitu mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. Selanjutnya itu meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau yang biasa kita sebut dengan BUMDes.
Dan adapun tujuan-tujuan lain yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu prioritas dana desa. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian dana desa diprioritaskan untuk menunjang kebutuhan dasar seperti mengembangkan pos kesehatan desa dan polindes, pengembangan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kemudian yaitu yang kedua yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti halnya jalan-jalan yang dibangun untuk kepentingan desa. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya yaitu dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa.